Saya sangat menyayangkan apa yang disampaikan oleh Pak Daniel tadi, seakan-akan suara kampus, suara guru besar, suara para akademisi itu masuk dalam desain elektoral. Nggak ada itu. Jangan menuduh guru-guru besar yang ikhlas, yang menyampaikan dengan nuraninya, terus dianggap sebagai politisasi. Siapa yang mempolitisasi? Juru bicara paslon nomor urut 1, Jazilul Fawait, dibuat geram dengan pernyataan dari jubir Prabowo, Daniel Azhar, yang menuding guru besar di berbagai kampus dianggap partisan. Jazilul mengaku menyayangkan pernyataan dari Daniel. Ia mengatakan, apa yang disampaikan oleh Daniel seakan-akan suara kampus, suara guru besar, suara para akademisi masuk dalam desain elektoral. Jazilul terlihat menahan emosi. Ia lalu mengatakan, tuduhan guru-guru besar yang ikhlas menyampaikan petisinya dengan nurani terus dianggap politisasi, itu sangat kebablasan. Ini mengetuk suara, mengetuk hati dari kekuasaan yang ada hari ini. Jangan demokrasi diinjak-injak, itu mahal harganya. Kalau terjadi kemudian gerakan massa yang kemudian menumbangkan rezim ini, mahal harganya. Oleh sebab itu, suara kampus jangan diremehkan dan jangan dituduh itu partisan. Itu diatur oleh kelompok tertentu. Dihargai tapi waktunya tuh Bang, bertepatan dengan justru waktunya tepat. Waktunya sangat tepat. Jazilul lantas mempertanyakan siapa yang bisa mempolitisasi para guru besar, padahal mereka sedang mengetuk suara pintu hati kekuasaan yang keras kepala. Tuntutan mereka adalah demokrasi jangan diinjak-injak karena itu mahal harganya. Kalau terjadi gerakan massa yang kemudian menumbangkan rezim, ini akan mahal harganya. Oleh karena itu, suara kampus jangan diremehkan dan jangan ada tuduhan diatur oleh kelompok tertentu. Jika dipertanyakan soal waktu yang tidak tepat, menurut Jazilul malah waktunya sangat tepat karena sebelumnya sudah banyak yang mengingatkan, sudah banyak yang memberikan nasihat, tapi kopeh atau bebal dan cenderung sombong. Karena apa? Sudah banyak yang mengingatkan, sudah banyak yang memberikan nasihat, tapi kopeh dan apa Gus? Dan cenderung sombong, nggak ingin diingatkan. 56 kampus menurut saya bukan konspiratif. Ini mengingatkan kepada Pak Jokowi dan supaya rakyat tidak jadi korban. Kalau suara kampus ini terus dan kemudian ternyata kecurangan terjadi, maka pemilu 14 Februari akan dilegislatif hasilnya. Ini bahaya. Sudah 56 kampus yang mengingatkan, tidak mungkin kampus sebanyak itu dianggap konspiratif. Niat tulus para guru besar ingin mengingatkan kepada presiden dan supaya rakyat tidak menjadi korban. Jazilul menambahkan, jika kecurangan akhirnya terjadi, maka pemilu 14 Februari tidak akan dilegitimasi oleh masyarakat. Hasilnya bakal membahayakan bagi demokrasi Indonesia. Seandainya kecurangan hari ini diteruskan oleh paslon 02 yang saat ini terlihat sombong karena merasa bisa satu putaran, seumpama nanti akhirnya menang, pemerintahannya bakal mendapatkan gangguan secara etika karena kampus sudah bersuara dengan lantang. Dan bahkan seandainya, saya melihat seandainya ini diteruskan, misalkan menang di 02 yang sekarang sangat sombong karena bisa satu putaran begitu, itu juga akan mendapatkan gangguan secara etika ke depan karena kampus sudah bersuara. Ini soal etika yang sudah mulai bergeser dari etika kepada abuse of power yang disebut dengan politisasi bansos, politisasi APBN. Awalnya etika diremehkan, sudah mulai Nah ini diingatkan oleh kampus. Begitu diingatkan oleh kampus, ternyata menuduh kampus ini karena suara kami sudah tinggi, maka ada skenario pemakzulan, ada skenario rektor-rektor. Coba, itu ciri-ciri mata hati yang sudah tertutup. Jika dilihat dengan seksama, semua ini berawal dari soal etik, kemudian bergeser kepada abuse of power, yang kemudian merembet ke politisasi hukum, mempolitisasi bansos sampai aparat.
Padahal sudah diingatkan oleh kampus. Ternyata karena merasa suaranya sudah tinggi, 02 menuding ada skenario pemakzulan, ada skenario rektor-rektor partisan. Itu adalah ciri-ciri mata hati yang sudah tertutup. Sementara itu, Masinton Pasaribu menyebut narasi yang disampaikan Dhanil seperti narasi Orde Baru saat akan jatuh, khususnya saat disampaikan ada orkestrasi menggerakkan guru besar oleh pihak tertentu. Itu pikiran yang sangat sempit. Menurut Masinton, yang mengorkestrasi semua ini adalah hati nurani. Simponinya adalah moral. Ini sama seperti peristiwa saat menggulingkan Orde Baru tahun 1998. Ada hal yang sama persis seperti tudingan Orde Baru, yaitu digerakkan oleh anti kemapanan, anti pembangunan. Padahal ini semua digerakkan oleh moral yang tidak ingin terjadi penyalahgunaan wewenang. Ini narasi persis seperti Orde Baru akan jatuh. Pejabat Orde Baru ketika tadi Tuntaskan dulu. Bung menyampaikan ya, ini diorkestrasi, itu stigma-stigma dikaitkan dengan elektoral. Bung nggak sesempit itu politik ini ya. Jadi persoalan tadi, siapa yang mengorkestrasi? Hati nurani lah yang mengorkestrasi ini. Siapa simponinya? Moral tadi. Itulah mengorkestrasi semua akademisi, mahasiswa bergerak. Persis 9798. Stigma itu dilekatkan kepada rejim. Oh, ini digerakkan oleh anti kemapanan, mereka yang anti pembangunan. Ketika ya suara-suara datang dari kampus, itu suara moral, Pak. Ketika mereka tadinya loh, kemarin ngapain aja katanya. Kemarin tenang-tenang saja, tidak ada pelanggaran etika. Sumbernya adalah pelanggaran etika.